dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan pecahan. Di minggu-minggu yang lewat, kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran dari bilangan pecahan ini adalah supaya anak-anak ibu bisa membandingkan dua bilangan pecahan dan bisa mengurutkan beberapa bilangan pecahan. Anak-anak ibu semuanya, kita memasuki pelajaran kita hari ini dengan judul membandingkan bilangan pecahan. Membandingkan bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu harus merupakan bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Dan A tidak habis dibagi oleh B. Kita lihat bentuk pecahan ini A per B, ya. A sebagai bilangan yang di atas itu disebut sebagai pembilang, B yang bilangan yang di bawah itu disebut sebagai penyebut. Contoh, kita perhatikan yang mana saja yang merupakan bilangan pecahan. Kita lihat contoh yang pertama, 2/7. Kita lihat syarat yang sudah kita baca tadi. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kita lihat apakah ini bentuk A per B? Ya, A per B. A-nya 2, B-nya 7. Kemudian A dan B merupakan bilangan bulat. Kita lihat 2 bilangan bulat, iya. 7 bilangan bulat, iya. Berarti masih memenuhi syarat. B tidak sama dengan 0. Kita lihat B-nya yang di bawah. Apakah dia 0? Tidak, dia adalah 7. Masih memenuhi syarat. Dan A tidak habis dibagi oleh B. A itu adalah 2. Apakah habis 2 ini dibagi oleh 7? Tidak. Maka ini dapat dikatakan sebagai bilangan pecahan. Lalu kita lihat contoh yang kedua. 7/5. Berbentuk A per B. Iya, A per B. Kemudian A dan B bilangan bulat. Iya, 7 bilangan bulat, 5 bilangan bulat. Kemudian B-nya tidak sama dengan 0. Kita lihat B-nya, 5. Masih memenuhi syarat. Kita lihat A tidak habis dibagi oleh B. A-nya 7. Apakah 7 ini habis dibagi 5? Tidak. Berarti ini juga merupakan bilangan pecahan. Lalu kita lihat contoh yang ketiga, 8/4. Kita lihat dia berbentuk A per B, iya, A per B. A dan B bilangan bulat. Kita lihat 8 bilangan bulat, iya. 4 bilangan bulat, iya, masih memenuhi syarat. Lalu B tidak sama dengan 0. Kita lihat B-nya, 4, masih memenuhi syarat, tidak 0 dia ya. Lalu A tidak habis dibagi oleh B. Kita lihat A-nya. A-nya adalah 8. Apakah 8 ini habis dibagi 4? Iya. 8 bagi 4 itu adalah 2. Habis dibagi. Maka 8/4 ini bukan merupakan pecahan. Baik, anak-anak ibu semua, berarti kalian harus bisa memahami dahulu apa itu pecahan. Ingat, pecahan itu harus berbentuk A per B, dan A dan B-nya harus merupakan bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0, dan A tidak habis dibagi oleh B. Itulah mengenai bilangan pecahan. Baik anak-anak ibu sekalian, setelah kalian mengenal apa itu bilangan pecahan, sekarang kita masuk kepada membandingkan dua bilangan pecahan. Kita membandingkan dua bilangan pecahan. Membandingkan berarti kita harus melihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil di antara dua bilangan pecahan.
Yang pertama, apabila pecahan tersebut penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, tidak ada masalah ya. Kalian anak-anak tinggal memperhatikan pembilangnya. Pembilang yang di atas, tinggal diperhatikan pembilang. Apabila penyebutnya sudah sama, ini penyebut sudah sama. 3 ya. Anak-anak tinggal memperhatikan pembilangnya. 1, di sini pembilangnya 1. Di sini pembilangnya 2. 1 dengan 2. 1 ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Maka 1/3 itu lebih kecil dari 2/3. Untuk yang kedua, apabila penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, anak-anak ibu harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya bagaimana dia? Bisa dengan cara mengalihkan atau bisa dengan cara mencari KPK-nya. Sewaktu kamu SD, kamu sudah mempelajari cara menyamakan penyebut atau cara mencari KPK. Oke, kita lihat contoh yang pertama. 1/4 dengan 1/6 dibandingkan. Mana lebih besar dan mana lebih kecil? Kita lihat. Di sini penyebutnya adalah 4. Di sini penyebutnya 6. Apakah sudah sama penyebutnya? Belum. Lalu kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Ibu ambil cara yang pertama yaitu dengan cara mengalihkan. Kita kalikan saja 4 kali 6. Berapa dia? 24. Berarti penyebutnya kita lihat 1/4 ini berarti penyebutnya adalah 24. Kita sederhanakan. 24 bagi 4. 6. Kali 1. 6. Lalu yang 1/6. 1/6 itu sama dengan, tadi penyebutnya berapa? 24. Oke. Lalu kita lihat, 24 bagi 6. 4. Kali 1. 4. Baik, setelah ini kita lihat sudah sama penyebutnya ya. Di sini penyebutnya sudah 24, yang 1/6 juga penyebutnya sudah 24. Kita lihat 6/24 4/24. Penyebut sudah sama, sama-sama 24. Kita tinggal lihat pembilangnya. 6 dengan 4. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata 6 itu lebih besar dari 4. Maka 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Oke, lalu contoh yang kedua, 3/4 dibandingkan dengan 2/3. Sudah samakah penyebutnya? Belum. Di sini penyebutnya 4, di sini penyebutnya 3. Kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan. 4 kali 3. Berarti berapa dia? 12. Kita lihat, 3/4 ini berarti sama dengan tadi penyebutnya berapa? 12. Kita selesaikan. 12 bagi 4. 3. 3 kali 3. 9. Lalu 2/3. Sama dengan, tadi penyebutnya berapa? 12 ya. Langsung buat penyebutnya 12. 12 bagi 3. 4. 4 dikali 2. 8. Oke. Ini sudah sama penyebutnya, kita bandingkan 9/12 titik-titik dengan 8/12. Penyebut sudah sama 12. Penyebut sudah sama 12. Kalau sudah sama penyebutnya, kita bisa bandingkan dengan melihat pembilangnya. 9 dengan 8, tanda lebih apa? Lebih besar. 9 itu lebih besar dari 8. Oke, kita lihat 9/12 itu tadi apa? 3/4. 8/12 itu tadi berapa? 2/3. Berarti ini tandanya adalah lebih besar. Demikian untuk membandingkan dua bilangan pecahan ya. Apabila penyebutnya sama, tinggal kamu lihat saja pembilangnya mana lebih besar dan mana lebih kecil. Tetapi apabila penyebutnya berbeda, anak-anak ibu harus menyamakan dahulu penyebutnya dengan cara mengalihkan atau dengan cara mencari KPK-nya. Setelah sama penyebutnya, baru bisa membandingkannya.
Baik anak-anak ibu sekalian, setelah anak-anak ibu paham cara membandingkan dua bilangan pecahan, sekarang kita masuk cara mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan itu adalah bisa dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Cara yang pertama, yaitu kita bisa menyamakan penyebutnya. Penyebutnya yang kita samakan. Contoh, urutkanlah dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 2/5, 4/8, dan 3/7. Mana yang terkecil, mana yang terbesar, mana paling besarnya belum kita bisa pahami, ya. Lalu bagaimana dia? Langkah pertama kita lihat dulu penyebutnya. Apakah sudah sama penyebutnya? Belum. Di sini penyebutnya 5, di sini penyebutnya 8, di sini penyebutnya 7. Tadi Ibu katakan cara membandingkan dua bilangan pecahan, kalau dia belum sama penyebutnya, samakan dahulu penyebutnya. Di sini Ibu akan samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan. 5 kali 8 kali 7. Itu hasilnya adalah 280. Lalu kita lihat di sini. 2/5. Kita selesaikan. 2/5. Penyebutnya tadi 280. Ya. 280 dibagi 5. Itu hasilnya adalah 56. 56 kita kali 2. Hasilnya berapa? 112. Ini dia. Lalu yang 4/8. Tadi penyebutnya adalah 280. Kita selesaikan. 280 dibagi 8. Itu hasilnya berapa? 35. 35 kita kali 4. Hasilnya berapa? 140. Lalu 3/7. Penyebut tadi 280. 280 dibagi 7. Hasilnya berapa? 40. 40 kita kali 3. Hasilnya berapa? 120. Di sini kita lihat sudah sama penyebutnya. Ya, penyebut sudah sama, berarti ini 112/280, kemudian 140/280, lalu yang ketiganya 120/280. Di sini penyebut sudah sama semua, tinggal kita lihat pembilang. Tadi soalnya adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pembilang mana yang paling terkecil di sini adalah 112, ya. 112/280. Lalu mana yang bilangan terkecil yang keduanya? 120. 120/280. Lalu yang ketiga mana? 140/280. Lalu kita kembalikan ke soal. 112/280 itu tadi berapa? 2/5. Berarti 2/5. Lalu 120/280. 120. Yang mana dia? 3/7. Lalu yang ketiga 140/280, yang mana dia bilangannya 4/8. Berarti mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 2/5, 3/7, 4/8. Atau sebaliknya, kalau yang terbesar sampai terkecil adalah 4/8, 3/7, 2/5. Demikian penjelasan Ibu cara menyamakan penyebutnya. Cara yang kedua adalah menyamakan pembilang. Kalau tadi yang pertama adalah menyamakan penyebut. Kalau yang cara yang kedua ini kita pembilang kita samakan, ya, pembilang itu yang di atas. Contoh, urutkanlah dari yang terkecil sampai terbesar, yaitu bilangan 2/4, 3/7, dan 8/15. Kita lihat dahulu. Tadi kita katakan pembilang, ya, atau kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya belum sama semua, 4, 7, 15. Tetapi di sini kita membuat adalah menyamakan pembilang. Kita perhatikan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 2,
3, 8. Tidak sama ya. Kita samakan pembilangnya dengan cara mengalikan. 2 kali 3, 6. 6 kali 8, 48. Berarti pembilangnya adalah 48 semuanya ya. Kita selesaikan satu-satu. 2/4. Ini 2/4 ya. Pembilang tadi adalah 48. 48 dibagi 2. Itu hasilnya 24. Kita kali 4. Hasilnya adalah 96. Lalu 3/7. Pembilang tadi adalah 48. Ya, berarti 48 dibagi 3. Itu hasilnya 16. Kita kali 7 sama dengan 112. Lalu 8/15 ya. Pembilang 48. 48 dibagi 8. 6. 6 dikali 15. Hasilnya adalah 90. Kalau yang pertama tadi menyamakan penyebut, berarti penyebutnya semua sama. Kalau ini terbalik, pembilangnya yang harus sama, pembilang yang di atas. 48, 48, 48. Ya, sudah sama pembilangnya. Lalu kita lihat 48 per 96, kemudian 48 per 112, lalu 48 per 90. Di sini pembilangnya sudah sama semua, 48. Ya, lalu kita akan mengurutkan bilangannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam hal ini, apabila anak-anak ibu menggunakan menyamakan pembilang, anak-anak harus mengingat ya, ada catatan. Catatannya, apabila penyebutnya yang besar, penyebut yang paling besar, maka itu yang memiliki jumlah yang terkecil. Itulah bilangan yang terkecil. Jadi, anak-anak harus lihat penyebutnya. Apabila penyebutnya paling besar, itulah merupakan bilangan yang terkecil. Kita lihat di sini. Yang mana di sini penyebutnya yang paling besar? Penyebut yang paling besar adalah 112. Ya, berarti inilah bilangan yang terkecil karena soal adalah diminta terkecil ya. Berarti 48 per 112. Kemudian mana bilangan yang terbesar yang kedua? Adalah 96. Berarti 48 per 96. Lalu mana dia yang terakhirnya? Adalah 48 per 90. Kita lihat di sini, kita kembalikan kepada soal. 48 per 112 itu tadi yang mana dia? 3/7. Berarti kita urutkan soalnya. Lalu 48 per 96 yang mana dia? 2/4. Lalu 48 per 90 yang mana dia? 8/15. Inilah mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, terkecilnya ini 3/7, 2/4, 8/15. Apabila soalnya terbesar sampai terkecil, sebaliknya. Ya, baik anak-anak ibu sekalian. Cara mengurutkan pecahan tadi ada 2 cara, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Dan yang kedua, menyamakan pembilang. Terserah kepada anak-anak ibu yang mana yang lebih anak-anak pahami. Apakah dengan menyamakan pembilang atau menyamakan penyebut. Apabila menyamakan penyebut lebih paham, lakukanlah cara menyamakan penyebutnya. Tetapi sebaliknya, apabila menyamakan pembilang lebih gampang, silahkan anak-anak ibu lakukan dengan menyamakan pembilang. Demikian penjelasan ibu tentang mengurutkan pecahan. Kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini adalah bilangan pecahan itu adalah bilangan yang berbentuk A per B. Kemudian untuk membandingkan dua bilangan pecahan itu, kita tinggal melihat penyebutnya. Apabila penyebutnya sudah sama, kita melihat pembilangnya. Kita melihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Tetapi apabila penyebutnya belum sama atau berbeda, samakan dahulu penyebutnya dengan cara mengalihkan atau dengan mencari KPK-nya.
Dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu tetap selalu mengingatkan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan di akhir kata Ibu ucapkan, selamat belajar dan salam sehat. Saatnya Tabi berpisah, saatnya Tabi berpisah, saatnya Tabi berpisah.